Ta'ala agar semua doa, harapan, keinginan kita perjuangkan diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun belum sekarang, belum saat ini, tapi yakinlah semua doa dan harapan serta apa yang kita perjuangkan pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin tidak? Yakin tidak? Yakin tidak? Oleh karenanya mau menang sekarang ataupun ditunda kemenangan kita, teruslah berjuang, karena perjuangan adalah kewajiban, adapun hasil tidak wajib kepada Allah. Betul? Allah menguji kesabaran kita, Allah akan menguji keimanan kita, apakah kita berjuang atau tidak. Betul? 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 Bisa jadi banyak dosa yang kita perbuat, bisa jadi banyak kesalahan yang kita lakukan, bisa jadi kita tidak mendengar fatwa dan pendapat ulama betul, sehingga kita jauh dari Allah dan akhirnya doa-doa kita lambat diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Introspeksi diri. Introspeksi diri. Ayo sekali lagi kita sama-sama bersalawat. Mudah-mudahan salawat akhir ini tembus langit pertama sampai ke 7 sampai tembus ke arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin doa harapan kita diijabah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli. Angkat suaranya. Ayo, ya jangan malas. Wa asyhadu mendengar doa harapan rintihan kita. Salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ahlihi. Allahumma salli ala sayyidina وعلى آله وصحبه
siap 1 komando, siap 1 komando, siap di bawah komando Imam Besar Gereja Jihad, takbir, siap membela kebenaran, siap memperjuangkan keadilan, siap memerangi kezaliman dan kecurangan, takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Buya. Kita habiskan dulu yang ada di atas panggung ya. Setuju ya? Tetap sabar. Kita akan terus bersuara. Dan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Hai saudara-saudara saya, bahwa kehadiran kami hari ini bukan hari yang terakhir, tetapi merupakan hari pertama untuk menyusun kekuatan ke depan saudara-saudara saya. Ingat bahwa hari ini yang diumumkan kami tetap melakukan perlawanan, walaupun itu sudah ditetapkan hari ini, tetapi masih ada hari esok kita lakukan perlawanan. Hai saudara-saudara saya Indonesia bagian timur, ingat semua teman-teman yang ada di Sulawesi tutup 1 kali 24 jam, walaupun kawal TNI mau Polri. Ingat saya sebagai putra daerah, pendiri taman, maka itu semua, usir semua adik-adik kita yang ada di sana. Ingat saudara saya, keputusan hari ini merupakan keputusan yang inkrah. Sudah dan tidak sudah itulah keputusan. Tetapi kita sebentar pulang mendapatkan barisan untuk menuju kekuatan yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Kita beri kesempatan pemuda Timur, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mama siap menderita selama 5 tahun. Siap sengsara? Kapan kita gulingkan Jokowi? Kapan kita kepung DPR untuk gulingkan Presiden Jokowi Widodo? Masa 98, masa sedikit saja bisa gulingkan Soeharto. Kita 0103 begini banyak takut dengan Jokowi. Anda takut Jokowi? Anda takut Jokowi? Masa datangnya seperti ini? Harus Jokowi diturunkan. Jokowi perusak demokrasi. Presiden Jokowi itu gagal total. Presiden Jokowi adalah presiden yang gagal. Sabar dan dia berhasil. Yang mana dasarnya? Buktikan ke saya. Ketika MK memutuskan bahwa menolak keputusan, itu bukti bahwa yang keroknya Jokowi yang keroknya Jokowi harus dibuktikan. Dan Jokowi itu mau solusinya. Jokowi yang dibuktikan. Hei Presiden Jokowi Widodo, pemerintah yang paling gagal selama pergantian presiden. Anda paling gagal. Ingat, masyarakat banyak sengsara. Ingat, banyak rakyat yang menderita. Rakyat sementara menderita. Ketika saya bawa teman-teman 532 nakes-nakes menderita, Anda duduk diam di sana. Itu bukti bahwa Jokowi gagal. Presiden Jokowi gagal. Ingat, Jokowi, saya Fit Alam menantang Anda dan mengatakan Jokowi gagal. 271 triliun, kru-krunya makan enak, sementara rakyat sementara menderita. Apakah Anda biarkan? Apakah Anda biarkan? Turunkan Jokowi, turunkan Jokowi. Ingat, kepunya MPR, turunkan Jokowi. Sekian dan terima kasih. Lanjut ya. 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan KMPD Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Hari ini juga demokrasi kita setelah diacak-acak. Siapa ini? Jokowi. Semua orang bilang Jokowi. Maka keputusan MK dia adalah pelacur-pelacurnya Jokowi. Hei MK, ketahuilah, siapapun saya tantang kalian semuanya. Kalian punya gelar doktor, kalian punya gelar profesor, tapi
Ingat, kebenaran itu tidak akan pernah padam. Ingat, kebenaran itu tidak akan pernah mati. Karena kekuasaan ini ada di tangannya kita. Kepada semuanya, ya, saya mau tanya, yang dari Madura mana? Yang dari berbagai daerah yang tadinya mengaku pengen berjihad di jalan Allah, berjihad untuk apabila keputusan ini tidak memihak kita, maka saya pengen tahu katanya mau apa? Mau apa? Apa kata imam besar kita? Apa kata imam besar kita? Al-Habib Al-Sayyid Habib Rizal, apa kata imam besar kita? Kalian kubah. Saya kata kalian semuanya, kalau kalian benar-benar pada berjihad di jalan Allah, maka hari ini kapanpun apabila kalian berani, maka kita harus menggulingkan dan melaksanakan doa hari ini juga. Ya, ada lagi ya. Kenapa? Banyaknya ordal-ordal, banyaknya pecundang-pecundang, banyaknya pengkhianat bangsa yang menghancurkan negara kita ini, yang menyengsarakan rakyat Indonesia ini, karena sudah tidak sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, kalian kepada saudara-saudaraku yang sedang seperjuangan, mari kita satukan satu kekuatan. Ibarat lilin, kalau lilin satu mudah dipatahkan, tapi kalau lilin segenggam mudah dipatahkan. Itulah kekuatan kita. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Ayo bersama-sama. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. 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 Yang bisa mengalahkan hanya Allah. Takbir! 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 Seluruh Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Ermawati dari Bandung ditunggu di Sidomuncul. Satu kali lagi, Ibu Ermawati dari Bandung ditunggu di Sidomuncul. Tadi seharusnya dari Ibu Iwa sudah tadi, tapi baru lengkap. Jadi sekarang kita selang dulu dari silakan. Assalamualaikum. Saya mohon Satgas, tim keamanan minta tolong Satgas, saya minta ke panggung. Ibu mohon maaf, Bapak yang tidak belum mau orasi tolong ke bawah. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua saudara-saudaraku. Kami alumni dari Universitas Indonesia berdiri tegak di sini. Kemana mahasiswa-mahasiswa yang lain? Kemana? Mana mahasiswa? Ngomong dong, omong. Omong-omong semua. Bilang 6 juta orang semua segini. Semua kita sama-sama
mempertahankan veritas, probitas, justisia. Itulah semboyan Universitas Indonesia. Karena itu kita melawan tanpa kata lelah untuk melawan semua bentuk kezaliman yang melanggar veritas, probitas, justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua saudara-saudaraku seperjuangan, 3 tahun lamanya kita berjuang. Hari ini apa hasilnya? Ternyata tidak kita duga, MK juga ikut merusak negara ini. Mari saudara-saudaraku semua seperjuangan yang mau menegakkan demokrasi, mau gak ikut di dalam demo-demo selanjutnya? Saya mau tanya, mau apa tidak? Nanti pada saat hari buruh, mari kita sama-sama turun, bersama-sama buruh untuk mendemo Presiden kita Jokowi yang tidak tahu harga dirinya sekarang ini. Saya adalah pengikut dari Jokowi sebelumnya. Apa yang saya dapatkan, apa yang saya rasakan hari ini, semuanya sangat kecewa. Dan bagi Bapak Ibu semua, teman-teman seperjuanganku, perjuangan kita belum selesai. Baru bisa dilantik nanti sekitar bulan Oktober. Ada waktu kita untuk melecehkan Jokowi. Mau apa tidak? Mau apa tidak? Semuanya insya Allah, Allah ada bersama kita. Insya Allah kebenaran dan kejujuran akan selalu di atas segala-galanya. Benar Bapak Ibu doa? Benar tidak Bapak? Terima kasih. Semoga dengan hasil hari ini kita sama-sama mengevaluasi. Allah akan memberikan kepada umatnya yang sabar dan ikhlas menerima segala sesuatunya. Insya Allah, saudara-saudaraku semuanya, ada di balik ini semua kebaikan dan akan ada sesuatu yang baik buat kita semua yang datangnya dari Allah. Mari kita takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kesempatan saya berikan kepada Pak Sugeng. Bang Afandi bisa naik ke atas. Bang Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adem-adem ya kita ya. Adem-adem dulu ya. Adem-adem dulu karena di sana sudah ada ban yang dibakar, di sana juga ada ban yang dibakar sebagai panasnya kita biar di ban yang dibakar. Sepakat? Oke. Saya meminta kawan-kawan pemuda di bawah 40 tahun untuk angkat tangan. Pemuda di bawah 40 tahun, saya minta untuk angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, banyak. Saya meminta ibu-ibu, emak-emak untuk angkat tangan. Lebih banyak emak-emak. Bapak-bapak, saya minta untuk angkat tangan. Lebih banyak lagi. Artinya apa kawan-kawan? Bapak-bapak dan ibu-ibu ada di sini adalah kekhawatiran akan bangsa ini. Benar? Kekhawatiran ketika nanti dan untuk selanjutnya anak cucu kita tidak mendapatkan sebuah demokrasi yang benar. Semangat! Hadir di sini tentunya saya berharap dengan adanya putusan MK bukanlah menjadi suatu halangan kita untuk berhenti berjuang. Kita hadir di sini untuk menyamakan persepsi bahwasanya kita inilah para pejuang
pejuang demokrasi. Ingat, 3 pilar kekuatan negara ada di legislatif, eksekutif, yudikatif yang dinamakan trias politika, yang saat ini sudah menjadi satu politika saja yang dikuasai oleh penguasa, dalam hal ini eksekutif, yang dipimpin oleh Jokowi Dodo. Jokowi telah merusak tatanan DPR yang diam melempem, hanya menikmati tidur nyenyaknya di kursi-kursi empuk DPR. Sekarang ini Mahkamah Konstitusi yang menjadi pilar dari konstitusi negara, penjaga dalam undang-undang ketenaganegaraan, telah dicoreng oleh Jokowi, sehingga kita nanti, anak cucu kita akan terkuasai oleh kekuasaan Islam. Tidak dari anak buruh, tidak dari anak petani, tidak juga dari para pelajar-pelajar miskin, tetapi dari orang-orang kaya yang sekarang sudah dipersiapkan, dari para muda-muda yang sudah dipersiapkan untuk menguasai bangsa ini. Saya tadi sempat mendengar Bung Said itu mengatakan bahwasanya DKI Jakarta ini sekarang akan menjadi DKJ, daerah khusus Jakarta, dengan kurang lebih 13 sampai 15 yang gedung-gedung pemerintah ini ditawarkan pada swasta, pada antek-antek asing. Dari sinilah kawan-kawan, tentunya tetap jaga kekuatan dan persatuan. Hari ini, detik ini, mari kita sepakati bersama, kita sebagai Kongres Rakyat Jalanan, kita jadikan Kongres Rakyat Jalanan dan terus kita berjuang untuk anak cucu kita dalam menegakkan demokrasi. Demikian, saya Effendi Ahmad dari Karam Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Nyam. 13 angka sial. Yang nonton 13 angka sial. Selamat sore Ibu Bapak sekalian. Pertama-tama saya minta terima kasih kepada kita semua, karena kita ini semua adalah pelaku perubahan. Hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan adalah merupakan suatu dinamika di dalam hidup. Dan perjuangan kita selama ini, karena ada kecurangan pemilu 2024 adalah kecurangan yang begitu besar. Tapi kenyataannya hari ini MK memutuskan lain. Saya berbicara di sini sebagai alumni UI. Tadi senior-senior saya sudah bicara semuanya. Saya jujur, nama saya lebih dikenal Nyong. Saya orang Maluku, caleg DPR RI dari Papua Selatan. Saya orang Indonesia asli. Saya sudah keliling beberapa negara, tapi saya cuma memberitahu bahwa kita negara Indonesia ini masuk 5 negara besar dan demokrasi yang paling maju. Tapi pemilu tahun ini demokrasi kita rusak karena pemilu 2024 penuh dengan kecurangan. Pemilu sekarang ini dirusak karena sistematis. MK yang
Jokowi membangun dinasti. Pemilu 1998 reformasi masyarakat melalui seluruh elemen termasuk mahasiswa menumbangkan Soeharto. Tetapi 10 tahun terakhir ini demokrasi di Indonesia dikuasai oleh Jokowi dan kroni-kroninya. Dan ini membuat kita seperti saat ini, kita menuntut keadilan, menuntut demokrasi yang baik, tapi nyatanya seperti ini. Dan karena hidup itu merupakan suatu perjuangan, saya minta kepada ibu dan bapak sekalian, perjuangan kita belum selesai, dan kalau bisa setelah ini kita harus demonstrasi di istana. Kita harus turunkan Presiden Jokowi, sekalipun tanggal 20 Oktober 2024 ini Jokowi sudah habis masa. Makanya dia memasang keluarganya, yaitu anak dan mantu, untuk merebut kekuasaan. Olehnya itu sekarang mereka berkuasa. Bahkan ada desas-desus nanti ya orang-orang dekat dia akan calon-calon tadi dan mereka berkuasa. Saya heran kok masyarakat Indonesia yang jumlahnya 270 juta sekian itu kita dianggap tidak ada punya apa-apa. Dari kampus-kampus sampai pada seluruh elemen-elemen sudah memberikan pertimbangan dan menjadi sahabat pengadilan, memberikan kepada MK. Tapi nyatanya hari ini MK membuat putusan yang sangat mengecewakan. Tapi kembali saya minta terima kasih kepada ibu bapak semuanya. Saya mohon kita tetap dalam satu barisan dan tetap semangat berjuang terus. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kawan-kawan semua. Saudara-saudara semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saya dari Koalisi Rakyat Menggugat Kawan Demokrasi. Saya berbahagia sekali sampai pada detik ini kawan-kawan masih berada dan masih setia mengawal demokrasi. Meskipun kita tahu kabarnya memang kurang baik terkait masa depan demokrasi kita kawan-kawan. Tapi saya ingin menyatakan kepada kawan-kawan, perjuangan kita tidak boleh berhenti sampai di sini kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Ini baru permulaan. Betul? Kita akan mengawal selama 5 tahun ke depan sebagai kaum oposan, sebagai masyarakat sipil atau civil society. Selama 5 tahun itu kita akan terus melakukan parlemen jalanan kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Kita es Militia es victoria sempre. Hidup adalah perjuangan. Perjuangan adalah kemenangan abadi kawan-kawan. Oleh karena itu kawan-kawan, saya ingin mengajak kita semua untuk demokrasi ini dari oligarki kawan-kawan, untuk terus mengawal demokrasi ini dari Jokowi kawan-kawan. Sekalipun sebentar lagi dia pun akan tumbang kawan-kawan, dia akan kembali ke Solo kawan-kawan. Tetapi kawan-kawan, demokrasi kita hari ini sedang diamputasi. Demokrasi kita hari ini sedang dicabik-cabik. Demokrasi kita hari ini sedang dikokohkan oleh keluarga Jokowi kawan-kawan. Saya bersuara
dan berkata jujur ke kawan-kawan, saya menyesal telah mendukung sejak 2011. Saat itu beliau dari Solo ke Jakarta. Tapi kawan-kawan, saya menyesali sudah terlambat. Tapi bagi saya tidak ada kata terlambat, kawan-kawan. Kita akan terus berjuang meskipun hari ini keberuntungan kita hari ini dari berjuang dalam perjuangan kepada kita, kawan-kawan. Tapi saya ingin mengajak kawan-kawan, kalau perlu mulai dari saat ini sampai ke depan kita harus mendapatkan demokrasi itu berkembang. Kita harus menegakkan kembali demokrasi. Hari ini kita melihat bias politika, di sana ada eksekutif, di sana juga ada legislatif dan yudikatif, kawan-kawan. Tapi dua pilar ini sudah tumbang, kawan-kawan. Tinggal satu pilar harapan terakhir kita, yaitu di DPR. Saya ingin mengajak kawan-kawan, sebelum Oktober, Presiden Jokowi harus tumbang. Orang ini 100. Sekarang kita harus melakukan perlawanan jalan kembali dan menunjukkan people power, kawan-kawan. Setuju, kawan-kawan? Hari ini ada dari berbagai elemen, dari Kawan, dari GKN, petisi berani bola, dari KNPD, dari PSU, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tetapi saya yakin sekali dengan kekuatan-kekuatan inilah saya yakin betul tujuan kita akan mencapai, kawan-kawan. Tidak perikel semempe Indonesia sedang tidak baik-baik saja, kawan-kawan. Indonesia sedang merempat bahaya, kawan-kawan. Tapi saya mengatakan bukan bahaya lagi. Indonesia sudah terperosok dalam jurang ketidakpastian itu, kawan-kawan. Semua sudah bersama oleh Jokowi dan Erlangga, kawan-kawan. Sebagai kawan-kawan, apakah kawan-kawan siap isi? Siap revolusi? Siap revolusi? Siap revolusi? Baik, saya ingin mengajak kawan-kawan, revolusi. Kita akan terus revolusi di dalam, kawan-kawan. Terima kasih Bang Marlin. Kita berikan kesempatan dulu untuk Ibu Enawati dari Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat ya Pak, semangat. Indonesia merdeka atas karunia Allah. Bumi ini milik Allah. Dan atas perjuangan para pahlawan kita, demokrasi sudah dihancurkan oleh pengkhianat Jokowi. Akankah kita mau dipimpin oleh anaknya? Hancur, hancur. Orang desa bisa mengalahkan negeri ini. Orang desa bisa mengalahkan rakyat yang ada di negeri ini. Saya mewakili dari Surabaya. Teman-teman saya dipersekusi di Surabaya. Bisnya berapa bis dia tahan di Surabaya, tidak bisa masuk ke Jakarta. Akankah ini demokrasi? Wajah demokrasi model apa kayak gini? Akankah kita pertahankan? Marilah kawan-kawan, kita bersatu untuk bisa menjatuhkan rezim laknat dan dolim ini. Laknat, jangan sampai ini maju terus dan anak cucunya hancur kalau sampai ini berkesempatan menjadi pemimpin di negeri ini. Negeri ini akan hancur. Maukah kita, anak kita, turunan kita, generasi kita mau jadi kacau di negeri ini? Jangan sampai anak kita jadi kacau. Jadilah pejuang, jangan jadi pecundang. Banyak pecundang di negeri ini, banyak pengkhianat di negeri ini, hanya gara-gara nilai fulus dan rupiah dengan harga yang murah sekali. Bunda, mari
ini diwarisi oleh para pahlawan kita. Ayo kita bersatu, generasi kita selamatkan generasi kita dari rezim laknatullah, dari rezim zalim dan hianat pada bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, silakan turun. Nah, silakan. Mulai dari hari ini menjadi ancaman buat profesi YouTuber. Undang-undang UTE. Kita percaya sama Anies untuk kebebasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya. Saya kasih satu ayat buat para hakim. La tusriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir. Allah tidak bisa dicapai dengan penglihatan Anda, tetapi bisa melihat apa yang kalian lihat, termasuk keputusan hakim hari ini. Betul? Saya mau tanya kepada kita semua, kalau hukum tidak bisa dipercaya, apa lagi? Kita sekarang tidak bisa bicara hukum, betul? Yang kita sekarang datang sini adalah bicara keadilan, karena hukum bisa dibeli, betul? Sekarang para hakim MK telah diintervensi oleh penguasa, yaitu presiden yang mengkhianat demokrasi, presiden yang menggunakan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktisnya, betul? Kalau hukum tidak berlaku, keadilan juga tidak kita capai. Yang terakhir adalah hukma ilallah, betul? Tidak ada hukum di dunia ini terkecuali hukum Allah. Hukum Allah artinya siap adalah mati syahid. Lawan para pemimpin zalim, lawan para pemimpin yang tidak demokratis. Apa siap kita serbu istana? Kapan? Saya mau katakan bahwa hanya berteriak dianggap kita jual obat, betul? Kalau tanpa ada kios, saya mau katakan siapa yang ingin mau melarang, ya? Sekarang terakhir saya mau sampaikan bahwa kita di sini turun untuk menuntut keadilan, tidak bicara hukum. Ya, di sana sudah suap menyuap, hukum tidak dikenal lagi, betul? Jangan percaya dengan hukum lagi. Yang punya otoritas hukum termasuk Polisi Republik Indonesia, juga kami termasuk saya tidak akan percaya. Kenapa? Karena tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas. Tengok sana tuh, ya, bicara menegakkan keadilan pada hakim MK, tetapi buktinya suara kebenaran rakyat sekarang tidak didengar lagi, betul? Yang didengar hanyalah full loss, betul? Turunkan Jokowi, pengkhianat demokrasi. Setuju? Jokowi adalah manusia yang berwujud iblis. Ya mungkin kira-kira seperti lagi, ya, seperti itu saja. Saya sedang dikorek-korek dari MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum perkenalkan Bapak Ibu sekalian. Saya Ustadz Bram Azhar, Ketua Umum Organisasi Solidaritas Kemerdekaan Bersatu atau disingkat SNKB. Mari sama-sama kita bergandeng tangan dalam keberagaman untuk melanjutkan perjuangan, turunkan Jokowi di bumi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keluar dari sini ya. Assalamualaikum. Ya, bentar lalu dulu. Tapi lalu ya.
Putar lagu dulu. Putar lagu dulu. Yang ini tadi, yang request siapa tadi buka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup raya! Hidup raya! Hidup raya! Merdeka! Merdeka! Hari ini telah dicatat oleh rezim Jokowi catatan sejarah buruk bagi bangsa kita. Hari ini tak tertulis di mana Mahkamah Konstitusi yang harus menerbangkan kebenaran dan keadilan hari ini dibuktikan mereka mengkhianati keadilan dan kebenaran. Hari ini saya mau tanya kepada kawan-kawan semua yang hadir di sini, apakah kita diam? Apakah kita diam? Apa yang harus kita katakan? Apa yang harus kita katakan? Lawan! 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 Lawan dan menang! Hancurkan rejim penindas rakyat! Lawan! Lawan! Lawan dan menang! Hancurkan rejim penindas rakyat! Kawan-kawan, kekuatan rakyat adalah menjadi kekuatan kita untuk menggulingkan rejim Jokowi. Kekuatan rakyat adalah kekuatan yang untuk menyeret Jokowi di dalam pengadilan rakyat. Kenapa? Karena hari ini hukum tidak berpihak pada rakyat. Hari ini dibuktikan hukum tidak berpihak pada rakyat. Maka hari ini jangan salahkan rakyat. Ketika rakyat marah, ketika kekuatan rakyat itu ada, kita akan menggulingkan rezim Jokowi. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Kawan-kawan, ini menjadi PR kita bersama. Ini menjadi tugas kita bersama. Ini menjadi perjuangan kita bersama. Ketika kita bubar dari sini, kita harus sosialisasikan kepada saudara, kawan, kerabat, siapapun yang kita kenal untuk melakukan konsolidasi, untuk melakukan kekuatan rakyat. Siap! Siap! Kenapa? Karena hari ini kita harus rebut kedaulatan rakyat yang menjadi milik kita. Kita harus rebut kedaulatan rakyat yang menjadi kekuatan kita, kekuatan negara Republik Indonesia. Siap! Kami mau ngajak teman-teman, angkat tangan kiri kawan-kawan semua. Kita kepalkan tangan kiri kita. Ini menjadi konsistensi dalam perjuangan kita. Kita akan membacakan Sumpah Rakyat Indonesia. Sumpah Rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Bertahan bersatu. Melawan tanpa penindasan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Bersama maju. Bangsa yang akan melakukan keadilan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Bersama maju. Bangsa kebenaran. Bersama maju. Bangsa tanpa kebohongan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Terima kasih. Tetap semangat. Tebarkan semangat perjuangan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala tahinu wala tahzanu antum wa qauma ikum. Ayo bareng gue kalau mau ikut. Wahai saudara-saudara, jangan aku merasa lemah. Jangan bersedih. Kan sini lagi nggak apa kalau tahu. Karena sesungguhnya 3.000. engkau yang tertinggi 40.000. yang mana engkau beriman. Saudara-saudara, pada hari ini
Ternyata hari ini MK telah buta, tuli, dan colek. Kita sebagai bangsa yang besar dengan 270 juta penduduk merasa hina, merasa malu. Semua elit politik di negeri ini telah bersama-sama membunuh kebenaran. Sungguh mereka adalah mental para budak, mental dijajah orang. Oleh karena itu kami mendoakan para hakim MK yang tidak memutus dengan nurani dan pada kebenaran. Moga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadab mereka. Takbir! Saudara-saudara, saya katakan mulai hari ini jelas batas antara hitam dan putih. Kita tidak bisa diam. Kita harus melawan. Jangan sampai negeri ini jatuh ke tangan para pengkhianat, para penjajah. Takbir! Apakah saudara siap? Siap! Kita sudah jelas siapa musuh terbesar di negeri ini. Siapa yang membuat bakal terbesar di negeri ini. Siapa yang mati demokrasi ini. Jokowi, saya yakin ketika Musa berjuang hampir kepepet dalam pertolongan Tuhan. Ketika Nabi Nuh berjuang hampir kepepet dalam pertolongan Tuhan. Begitu yang lain juga. Oleh karena itu saya merasa yakin Jokowi pasti tumbang. Demikian, takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Bu Sere sama Bu Narti. Jadi saudara-saudaraku sekalian, yang dirahmati Allah, masih semangat? Masih semangat? Kalau masih semangat, kenapa jumlahnya berapa sedikit? Goblok! Tahu nggak? Hakim MK tadi memutuskan apa? Menolak permohonan 01 dan 03. Itu artinya Mahkamah Konstitusi sudah menjadi pengkhianat konstitusi, sudah menginjak-injak konstitusi. Harusnya dia menjadi benteng konstitusi. Ternyata dia juga ikut-ikutan cawe-cawe kayak Jokowi. Dia kira semua ini dari Jokowi. Sudah tidak sama ini Jokowi. Sumber segala sumber masalah Jokowi. Ini yang bikin beresik di negeri. Ini yang bikin kita setiap hari beradu sesama dan berasa. Ini yang membuat kita mati-mati Mahkamah Konstitusi. Lagi juga kaya sudah tahu ditindas mana pulang goblok. Apa yang mau diharapkan kalau seperti begini? Karena itu tolong jangan dihancurkan ini benar. Bukan itu kita bakar aja nih. Kita bakar ini kita bakar. Oh teman-teman jangan dihancurkan. Biar ini dibakar.
Musik, musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang berkumpul hari ini ribuan orang, kekuatan kita terus makin bertambah. Pada hari ini kita bukan lomba berpidato, bukan lomba orasi, sehingga kawan-kawan yang tidak dapat orasi hari ini jangan sakit hati. Orasilah di kampungnya masing-masing supaya mereka teragitasi dan bisa melakukan perubahan sehingga kekuatan kita terus bertambah. Kita harapkan selesai nanti Bang Refli Harun akan menyampaikan pesan yang dia bawa dari gedung MK sana. Kita akan berjalan ke istana. Kita akan berjalan ke istana. Semangatnya kawan-kawan, ini akan membakar seluruh daerah-daerah untuk terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Untuk itu kita mintakan ke Bang Refli Harun menyampaikan pesan yang didengar yang dilakukan oleh para hakim di gedung Mahkamah Konstitusi. Namun sebelumnya kita mundurlah seberang, kecuali Bang Refli Harun yang laki-laki mundur, cukuplah perempuan karena ini adalah hari Kartini. Sombong dikit ya, karena ini adalah hari Kartini, jadi mohon dengan sangat laki-laki turun takutnya Bang Refli Harun lagi ngomong semangat, ini ambruk ya. Baik, terima kasih. Suara jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun mencari
yang disetrap oleh Mahkamah Konstitusi tetap semangat ya. Sidang jam 9 selesai pukul 3 lebih tadi. Dan pasti teman-teman sudah mendengar hasilnya. Tetapi terus terang saya tidak kecewa. Walaupun sayang sesungguhnya. Kenapa sayang? Dari 8 hakim Mahkamah Konstitusi, 3 orang berpihak pada kita. Jadi posisinya memang 35. Dari orang 3 itu adalah 3 hakim senior dengan gelar profesor. 1 Profesor Saldi Isra, panel. Itu wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Yang kedua dari Universitas Andalas Padang. Yang kedua adalah Profesor Eni Nurbaningsih, Allah Akbar, dari Fakultas Hukum UGM, ya, tempat satu alma mater, tapi yang satu tidak diakui alma maternya. Siap. Karena ijazahnya masih dipertanyakan soalnya. Nah, yang ketiga adalah Profesor Arif Hidayat. Ini dosen yang paling senior, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Sebentar dulu, seandainya 1 hakim senior lagi itu berpihak pada kita, permohonan kita kabul harusnya, yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo. Ya. Tadinya kita berharap bahwa Soehartoyo, Saldi Isra, Arif Hidayat itu 3 yang tidak tergoyahkan. Kenapa begitu? Karena mereka ini hakim yang menolak mengabulkan putusan Gibran. Ya. Jadi dalam prediksi saya kita hanya butuh 1 hakim konstitusi lagi. Dan ternyata ada Eni Nurbaningsih yang tadi saya perkirakan takut dia dengan istana, karena kebetulan yang memilihnya adalah istana. Tapi rupanya mungkin karena semangat Hari Kartini, perempuan berani. Jadi satu-satunya perempuan di sana dari 8 hakim konstitusi yang menyidangkan kita mau mengabulkan permohonan kita. Ini Eni Nurbaningsih. Sayangnya memang hakim-hakim kemarin sore yang baru diangkat nggak tahu kenapa. Bakar mobilnya. Mungkin karena diintervensi, mungkin tidak paham bagaimana sengketa pilpres yang substantif. Yang jelas mereka menjadi bagian yang menolak atau tidak mengabulkan permohonan. Kita minum sedikit. Maklum sudah berjam soalnya, walaupun tidak bohong. Tapi hal yang menggembirakan kawan-kawan semua adalah kita tidak kalah dalam perdebatan dengan 02. Tidak, kita tidak kalah dengan perdebatan 02. Karena bahkan kita memenangkan pertarungan itu. Kenapa saya katakan kita memenangkan pertarungan itu? Semua dalil dari 02 itu ditolak oleh hakim. Semua dalil. Sebagai contoh misalnya 02 yang lawyernya gitu ya, itu mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya bersifat angka katanya, hitung-hitungan aja. Dan ternyata ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengatakan bahwa MK berhak
mengadili dan menyidangkan apa yang dimohonkan baik 01 maupun 03 dan menolak eksepsi dari 02. Nah sayangnya ada 5 hakim yang agak sontoloyo sedikit. Saya tidak mau bilang masuk angin ya. Sontolo itu angin bebek ya kan. Kelasnya memang masih kelas di bumi, belum di langit, belum makrifat. Maka kemudian melihat sengketa Pilpres ini seperti sengketa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung. Kasus dibahas. Hakim Saldi Isra tidak demikian. Kata Hakim Saldi Isra, harusnya yang namanya sidang Mahkamah Konstitusi itulah untuk menambah keyakinan hakim atas dalil-dalil yang dimohonkan. Dan Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, termasuk Arif Hidayat, mengatakan dalil kita bahwa bansos digunakan untuk pemenangan 02 terbukti. Jadi bukan omong kosong bahwa memang bansos digunakan untuk pemenangan 02. Saldi Isra melihat timing pembagian. Kita tahu kawan-kawan semua, bansos beras El Nino digelontorkan sebelum pemilu. PLT 200.000 dikali 3 digelontorkan sebelum pemilu. Dan itu cukup bukti bagi hakim yang mengabulkan kita untuk mengatakan pemilu ini sudah curang. Ya, demikian juga yang terbukti menurut ketiga hakim yang membantu kita, mengabulkan kita, yaitu soal keterlibatan aparat. Itu terbukti. Memang tidak spesifik aparat apa ya, jangan tersinggung kawan-kawan. Aparat keamanan, pokoknya aparat. Aparat itu macam-macam, ada aparat desa, ada menteri, ada aparat-aparat yang lain. Dan terbukti, sehingga kata Saldi Isra harusnya dikabulkan juga dalil mengenai keterlibatan aparat dalam pemenangan 02. Dan ini sejarah yang luar biasa bagi Republik ini. Baru pertama kali ini ada sengketa Pilpres yang ada dissenting opinionnya. Bayangkan, sejak 2004, 2009, 2014, 2019, semua sengketa Pilpres ditolak oleh Mahkamah Konstitusi tanpa satu hakim pun yang dissenting. Dissenting itu artinya memiliki pendapat yang berbeda. 5 hakim memang tidak mengabulkan, tapi 3 hakim mengabulkan. Allahu Akbar. Karena itu secara moral kita tidak perlu kalah. Secara moral kita dibenarkan. Kita dibenarkan oleh 3 profesor dari 3 universitas yang menjadi hakim konstitusi. Kita dibenarkan oleh 3 dari 8 hakim senior yang ada di Mahkamah Konstitusi, yang ilmu dan pengalamannya tentu lebih banyak dari hakim-hakim kemarin sore tersebut. Bagaimana dengan Presiden Jokowi? Putusan MK mengatakan Presiden Jokowi sesungguhnya telah melanggar etika. Dia melanggar etika. Tetapi ya, sedikit sontoloyonya ya, itu tidak diakui sebagai cara untuk membatalkan pemilu atau membatalkan hasil dan memerintahkan pemungutan suara ulang, karena dianggap belum ada hukumnya. Kata MK, lah dia sendiri hukum, dia adalah majelis tertinggi, kenapa dia tidak selesaikan itu? Jadi dia hanya mengatakan memang Jokowi cawe-cawe itu tidak melanggar hukum tapi melanggar etika. Itu menurut 5 hakim. Tapi kalau menurut 3 hakim
ia melanggar hukum dan etika, seharusnya permohonan dikabulkan. Dan kawan-kawan semua, kita tidak perlu down. Kita bukan kalah karena kehilangan argumentasi atau kita tidak mampu membuktikan kecurangan. Kita kalah mungkin saja karena tekanan pihak lain begitu kuatnya. Wallahu a'lam. Tetapi bayangan saya, seandainya Soehartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi setia pada putusan 90 di mana dia menolak bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Arif Hidayat, harusnya kita menang. Saya tidak tahu angin dari mana yang membuat kemudian dia berubah. Padahal selama ini saya termasuk orang yang memuji Ketua MK sebagai satu dari dua hakim yang mau menghapuskan presidensial threshold. Tetapi hari ini sangat mengecewakan, ya, sangat mengecewakan. Tetapi secara umum kita tidak perlu kecewa. Kita nanti kalau pulang dengan kepala tegak, kita katakan kepada keluarga, kita tidak kalah. Tim hukum 01 dan 03 sudah mematahkan semua argumentasi 02. Ahli-ahli 02 sudah patah semua. Cuma kita berhadapan dengan hakim-hakim yang kurang keberaniannya. Seperti saya katakan, untuk mengabulkan permohonan ini perlu 4 hal. 1. Imparsialitas, tidak memihak. Yang kedua, hati nurani. Yang ketiga, keyakinan. Nah, yang keempat, ini yang paling penting, keberanian. Itu yang tidak dipunyai oleh 5 hakim konstitusi lainnya, keberanian. Dan 5 hakim konstitusi itu kita catat baik-baik ya. 1. Soehartoyo, hakim dari Mahkamah Agung, ya, yang menolak kita. 2. Guntur Hamzah, hakim dari Unhas. Kenapa dia tidak ikut yang 4 ini saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini hakim konstitusi yang pengangkatannya memang simsalabim. Tidak ada proses yang benar menurut undang-undang. Yang ketiga adalah Hakim Daniel Yusmih yang kemarin juga mengabulkan Gibran. Dia dari Atmajaya. Ya, dari Atmajaya. Nah, yang ke-4 dan 5 hakim baru kemarin sore. Anak kemarin sore. Walaupun lebih tua dari saya. Satunya Ridwan Mansur dari Mahkamah Agung, dan satunya sangat mengecewakan, Arsul Sani dari P3. Saya tidak tahu kenapa menolak juga, ya. Apakah angin kanan kiri kencang? Saya tidak tahu. Ya, saya ditanya oleh wartawan, Anda yakin ada intervensi? Yakin, saya bilang. Lo kok yakin? Dari mana informasinya? Common sense. Common sense, saya bilang. Ya, common sense, logika saja. Tapi saya balik tanya kepada wartawan, Anda yakin nggak tidak ada intervensi? Nggak bisa jawab juga. Ya, yakin tidak ada intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi? Yakin atau tidak ada intervensi? Ya, saya juga yakin. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya, mohon maaf, ini agak kering juga, dan di belakang saya sudah mengatakan cukup. Ini Ketua MK Anwar Usman belakang kita ini. Itu saja ya. Dan sekali lagi saya omong di sini sebagai bekas atau mantan lawyer, karena sudah selesai tugas saya sampai putusan tadi. Jadi saya tidak mewakili Pak Anies
tidak mewakili tim hukum nasional lagi, tapi mewakili pribadi Refli Harun, dan mudah-mudahan tetap istiqomah ya, berjuang di jalanan seperti ini dengan kawan-kawan semua sampai kemudian demokrasi dan konstitusi ditegakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Terima kasih Bang Refli Harun yang sudah menyampaikan hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Kawan-kawan dan juga mobil komando sambil bersiap-siap, kita akan berada di belakang mobil komando. Tapi apa yang disampaikan oleh Bang Refli Harun tadi menunjukkan keprihatinan kita kepada Presiden Jokowi. Baru kali ini seorang presiden dihukum tidak punya etika. Bayangkan kita dipimpin oleh seorang presiden yang tidak punya etika. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa Presiden Jokowi tidak punya etika. Kita sama-sama mengatakan lawan, 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 lawan. Kalau saya katakan pemilu curang, jawabannya adalah gulingkan Jokowi. Betul curang, gulingkan Jokowi. Pemilu curang, pemilu curang. Terima kasih. Baik, kita siap-siap untuk lanjut. Selanjutnya ada informasi yang menemukan beberapa handphone HP, mohon diberitahukan ke depan. Beberapa HP telah hilang, beritahukan ke depan. Oke, merdeka kawan-kawan. Saat ini Indonesia sedang darurat demokrasi, darurat konstitusi, maka kita perlu bacakan manifesto politik seruan untuk jaga Indonesia. Setuju kawan-kawan? Baik. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendeklarasikan kemerdekaannya 17 Agustus 1945 telah sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa bernegara, khususnya dalam hal penegakan konstitusi, berfokus pada kepentingan nasional seluruh rakyat Indonesia di semua tingkatan. Sejak kemerdekaannya, Republik Indonesia mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila yang menjunjung tinggi kesetaraan, hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal penegakan konstitusi, hendaknya mengacu kepada dasar negara Pancasila dan kesepakatan dunia internasional seperti yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang menghormati hak asasi manusia dan kedaulatan suatu bangsa. Bahwa pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil rakyat haruslah berdasarkan nilai-nilai demokrasi yang murni dan mengedepankan hak asasi manusia dari setiap negara, seperti keterbukaan informasi publik yang bebas dari intervensi pemerintah penyelenggara pemilu, serta hukum dan konstitusi. Bahwa telah dilaksanakannya tahapan-tahapan pemilihan umum presiden dan legislatif di Indonesia hingga hari ini, yang ditengarai penuh dinamika politik hukum di dalamnya, maka atas putusan Mahkamah Konstitusi pada hari ini atas sengketa pemilihan presiden Pilpres 2024 kepada para hakim konstitusi yang mulia, kami menyampaikan seruan jaga Indonesia sebagai berikut. 1. Mahkamah Konstitusi seharusnya wajib tunduk kepada dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Piagam PBB. 2. Mahkamah Konstitusi seharusnya wajib mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pengambilan keputusan atas sengketa Pilpres 2024 dengan keputusan yang jujur, adil, dan setara. 3. Mahkamah Konstitusi seharusnya wajib terbebas dari tekanan dari pihak penguasa dan pihak manapun dalam pengambilan keputusan atas sengketa Pilpres 2024 dengan keputusan yang jujur, adil, dan setara. 4. Mahkamah Konstitusi
Konstitusi seharusnya mengambil keputusan atas sengketa Pilpres 2024 dengan keputusan yang jujur, adil dan setara, juga berdasarkan substansi hukum yang menjadi hukum positif di negara Republik Indonesia, bukan hanya berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. 5. Mahkamah Konstitusi sebagai gerbang terakhir lembaga yudikatif seharusnya proaktif dalam penyelamatan demokrasi Indonesia yang sedang mati suri saat ini, bahkan sedang menuju kematian. 6. Mahkamah Konstitusi sebagai gerbang terakhir lembaga yudikatif seharusnya menjadi penyelamat hukum dan konstitusi serta etika politik dan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai amanat reformasi 1998. 7. Mahkamah Konstitusi sebagai gerbang terakhir lembaga yudikatif bertanggung jawab penuh atas penyelamatan generasi penerus bangsa Indonesia agar senantiasa menjadi warga negara yang taat hukum, menjunjung tinggi etika dan moral, sehingga dapat melahirkan generasi penerus yang berintegritas dan bermoral tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkelanjutan. Saya punya prinsip. Namun, pasca putusan MK yang telah disampaikan hari ini, kami menyatakan dengan tegas kepada seluruh pemangku kepentingan di negeri ini dan kepada dunia internasional, khususnya PBB, bahwa 1. Indonesia sedang darurat demokrasi dan darurat konstitusi. 2. Konstitusi tidak lagi berdiri sesuai dengan Pancasila dan kesepakatan hukum internasional dalam piagam PBB yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kedaulatan sebuah negara. 3. Hukum, konstitusi, dan demokrasi telah dikangkangi oleh penguasa dan oligarki ekonomi. 4. Kami menolak intervensi penguasa, baik dari dalam maupun luar negeri, dalam proses kehidupan demokrasi berbangsa dan bernegara di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 5. Kami mengimbau kepada dunia internasional, khususnya PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk membantu penyelamatan demokrasi dan konstitusi di Indonesia, serta menjaga kedaulatan Indonesia dari intervensi asing. Demikian manifesto politik seruan Jaga Indonesia 2024, Jaga Indonesia, Jaga Demokrasi. Atas nama seruan Jaga Indonesia untuk selamatkan Indonesia yang sedang sekarat, Damian Manalu, aktivis Reformasi 98. Merdeka! 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 Nah, terima kasih. Demikianlah pembacaan dan kita mau long march ke istana. Udah jalan bokapnya, bokap jalan. Emang bisa lewat? Ya ikutin aja. Ya oke. Demikian, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua. Semoga apa yang kita perjuangkan hari ini dimudahkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia yang melawan, yang tidak melawan semuanya Jokowi. Seluruh masa aksi kita lompat menuju Istana Negara. Yang mobil komando duluan diikuti oleh masa aksi yang hadir di tempat ini. Jadi yang bawa motor, yang mau jalan kaki bisa mengikuti mobil komando. Silakan mobil komando di depan. Oke teman-teman, hari ini kita tunjukkan bahwa kita melawan. Kita tunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak lagi diam terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang paling anjing itu, kawan-kawan. Hari ini kita tunjukkan rakyat Indonesia akan mendatangi Istana Negara sebagai sumber kekacauan bangsa. Jangan pernah takut untuk berjuang, saudara-saudaraku. Jangan pernah ragu untuk berjuang, saudara-saudaraku. Karena perjuangan kita hari ini adalah untuk menyelamatkan demokrasi. Perjuangan kita hari ini untuk menegakkan keadilan. Kita tidak mau dibodoh-bodohi. Kita tidak mau ditipu-tipu oleh pemilu haram jadah. Pemilu yang menghasilkan kecurangan.
Buat apa ratusan triliun uang rakyat dihamburkan hanya untuk dapat pemilu curang, saudara-saudaraku? Maka kita tunjukkan kalau rakyat Indonesia hari ini merawat dan akan mengepung istana negara. Oke, bahasa Pak Tribun TV, ini lompat menuju istana negara, guys. Ini putar balik, guys, karena Jalan Medan Merdeka Selatan Anda tahu sendiri udah ditutup dengan beton, guys. Beton berduri. Jadi ini putar Monas. Siapapun yang menang, baik itu 01, baik 02 maupun 03, asal pemilu berjalan jujur, adil. Tapi jika pemilu tidak berjalan jujur dan adil, maka saksikanlah dan lihatlah rakyat yang akan mendatangi istana negara sebagai sumber kekacauan. Masih semangat! Masih semangat! Masih semangat! Hari ini adalah bukti perlawanan rakyat. Hari ini akan menjadi saksi kalau rakyat akan terus bergerak. Kita tidak peduli siapa yang ada di istana. Kita tidak peduli siapa yang akan menghalangi kita. Kita akan tunjukkan rakyat dari kedaulatannya. Ingat, kedaulatan sebuah bangsa ada di tangan rakyat. Dan kami menghimbau dan mengajak seluruh rakyat Jakarta, saatnya kita kepung istana negara. Kita tunjukkan kalau rakyat yang berkah, apapun bisa dilakukan. Hari ini pergerakan rakyat sudah dimulai, kawan-kawan. Kita menolak putusan yang paling anjing dan paling bangsat di negeri ini. Kita tunjukkan perlawanan rakyat sejati. Jangan pernah takut dalam berjuang, saudara-saudaraku. Hidup hanya sekali. Dan tugas kita adalah berdiri tegak, berdiri kokoh untuk ini jalan menuju ke istana, guys. Harus kita usung, kawan-kawan. Kita nggak peduli nih siapapun nanti yang menjadi presiden kita, karena kedepannya mereka akan menjadi rakyat jika kebijakannya tidak berpihak pada rakyat. Hidup rakyat! Masih semangat! Masih semangat! Masih semangat! Kami mengajak seluruh warga Jakarta, kami mengajak seluruh masyarakat, kami mengajak seluruh rakyat Indonesia. Mari bersama-sama kita kepung istana negara. Kita tunjukkan perlawanan rakyat sejati. Kita tunjukkan kedaulatan ada di tangan rakyat. Dan kita akan cabut mandat Jokowi sebagai kepala negara. Karena Jokowi lah yang kerok kerusakan di negeri ini. Jokowi lah yang menghancurkan demokrasi kita. Jokowi lah yang menghancurkan ekonomi bangsa. Jokowi lah yang merusak sistem hukum dan tatanan di negeri ini. Maka musuh kita hanyalah Jokowi. Masih semangat, kawan-kawan? Masih semangat, kawan-kawan? Masih semangat, kawan-kawan? Ini kita akan kita datangi istana negara. Kita akan tunjukkan rakyat tidak lagi takut. Rakyat tidak lagi gemuk. Rakyat hanya ingin keadilan, kejujuran.
Itu yang kita inginkan, saudara-saudaraku. Itu yang kita inginkan, kawan-kawanku. Kita tidak ingin apa-apa karena kita lahir tidak membawa apa-apa. Dan ketika kita mati, kita juga tidak membawa apa-apa. Namun sebelum kematian kita tiba, maka saatnya menunjukkan dan meninggalkan bagi generasi setelah kita bahwa masih ada yang berdiri kokoh memperjuangkan tegaknya keadilan dan kejujuran serta kebenaran di bumi pertiwi. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Yang mau revolusi ayo gabung. Yang mau revolusi ayo gabung. Yang mau revolusi beginilah caranya. Yang mau revolusi ayo gabung. Ya kawan-kawan seperjuangan yang hari ini melakukan long march menuju Istana Negara agar dapat mengontrol kawan-kawannya, karena nanti di depan kita di pertigaan menuju Istana Negara terinformasi sudah terdapat kawat duri dan blokade dari kepolisian. Kenapa istana harus takut dengan adanya kebenaran? Kenapa istana harus takut dengan adanya penyampaian aspirasi? Kami menuju Istana Negara untuk menyampaikan apa yang harusnya kami sampaikan. Karena pada hari ini MK telah memutuskan sesuatu hal yang tidak seharusnya diputuskan. Pada hari ini MK telah memulai yang namanya menabuh genderang perang, kawan-kawan kalian. Maka kawan-kawan kalian, mari kita tetap menjaga semangat perjuangan kita. Pada sore hari ini kita sampai malam hingga esok hari akan menginap di depan Istana Negara menuntut keadilan, bahwa MK telah memutuskan Joko Widodo merupakan presiden yang tidak mempunyai etika. Seharusnya pemilihan umum presiden dan wakil presiden diputuskan oleh MK untuk pemungutan suara ulang. Tapi yang dilakukan oleh MK malah sebaliknya. Yang dikhawatirkan para hakim MK sudah masuk angin. Betul Bapak Ibu? Ya, selanjutnya kita dengarkan orasi dari kawan kita, Bung Fred. Keputusan MK membuktikan bahwa gagalnya demokrasi di Indonesia. Siapa jalannya perusak demokrasi Indonesia? Bapak Presiden Joko Widodo. Beliau adalah jalan dari para perusak demokrasi Indonesia. Karena itu hari ini kami masyarakat pecinta demokrasi segera dan sekarang juga OTW gedung istana. Kami buktikan bahwa Jokowi adalah perusak demokrasi Indonesia. 5 hakim takut kepada Presiden Joko Widodo. 5 hakim tidak punya nyali. 5 hakim yang mungkin baru dari MK mengambil keputusan, bukan keputusan
Presiden Republik Indonesia. Saya tidak tahu kenapa para mahasiswa yang konon katanya berani, idealisme, tidak membuktikan. Kita harus malu dengan ibu-ibu, oma-oma, emak-emak yang berani turunkan Presiden Joko Widodo. Padahal mereka sementara memperjuangkan aspirasi Anda, memperjuangkan kesejahteraan Anda. Ingat, selama 5 tahun Jokowi benar-benar merusak ekonomi Indonesia. Utang negara menjadi 8.000 triliun. Itu bukti bahwa Jokowi gagal. 532 bidang-bidang yang haknya harus dipenuhi oleh Presiden Jokowi itu justru dikoroni. Mereka menderita, mereka menangis oleh karena Jokowi gagal total. Kita sementara ke istana membuktikan bahwa kami siap turunkan Presiden Joko Widodo. Bagaimana jangan takut, hari ini kita buktikan bahwa kita adalah pahlawan-pahlawan yang bukan hanya pahlawan itu terjadi pada 98, tetapi hari ini juga terjadi di tahun 2024. Kita buktikan eksistensi bahwa kita adalah penyelamat demokrasi Indonesia. Penyelamat demokrasi Indonesia. Masyarakat jangan takut karena kita bagian daripada penyelamat Indonesia. Demokrasi kita yang sudah dibangun dengan baik-baik ternyata akibat pura dari Presiden Joko Widodo semuanya luluh-lantak, rusak total. Kita lihat bansos dipolitisasi oleh Presiden Joko Widodo. Bukti bahwa Presiden Joko Widodo terlalu ratus jabatan. Joko Widodo ratus jabatan. Jokowi penghancur sistem demokrasi Indonesia. Joko Widodo merusak demokrasi Indonesia. Maka itu sudah saatnya kita turunkan Presiden Joko Widodo. Joko Widodo bukan pemimpin yang benar, tapi pemimpin yang mengutamakan oligarkinya, mengutamakan kerajaan politiknya. Anaknya jadi presiden dengan cara yang tidak benar. MK yang memutuskan hari ini juga. MK yang memutuskan sengketa pilpres. Oke guys, kita lompat menuju ke istana. Ini agak panjang jalannya guys karena mutar Monas guys. Masalahnya jalan Medan Merdeka Barat itu ditutup ya, udah ditutup ya. Profesor, katanya dokter, tetapi profesor dan dokternya bisa dibeli dengan duit, bisa dibeli dengan apa yang diperintahkan. Artinya mereka takut dengan Presiden Joko Widodo. Karena itu wajib hukumnya kita gulingkan Bapak Jokowi dari Presiden Republik Indonesia. Kenapa? Jabatan presiden milik rakyat, bukan milik Presiden Joko Widodo dan bukan milik Gibran Rakabuming. Keputusan MK membuktikan bahwa gagalnya demokrasi Indonesia, rusaknya sifat, karakter, perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Saya salah satu orang yang pernah berdarah-darah memperjuangkan Anda duduk jadi presiden. Dengan harapan, kami berharap Anda benar-benar memperhatikan rakyat kecil. Tapi ternyata Anda panggil tenaga kerja dari asing paling banyak. Asing menguasai Indonesia. Itu bukti bahwa Jokowi bukan pro kepada rakyat, tapi pro kepada asing. Ketika IKN dibangun dengan ribuan triliun, sementara tenaga kerja lagi susah, rakyat kecil makan susah, beras naik, banyak sembako naik, itu Jokowi biarkan. Justru hanya karena pelihara oligarki, pelihara aset-aset asing menguasai kita. Jokowi nekat membangun IKN dengan utang 8.000 triliun. Utang-utang itu bukti bahwa Jokowi pemimpin paling gagal total yang disembah sujud oleh para pengikut-pengikutnya. Karena para pengikut-pengikutnya merasa bahwa tanpa Jokowi mereka tidak bisa makan. Sehingga bersama dengan Erick Thohir, ini kantor Erick Thohir. Erick Thohir juga bagian daripada orang-orang yang penjilat Jokowi. Karena itu
itu Pak Erick Thohir, kami lewat di kantor Anda. Anda itu penjilat Jokowi. Anda itu bagian daripada oligarki-oligarki yang ingin demokrasi kita hancur di tangan rezim Italia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Bapak dari Timur. Baik, hidup rakyat, hidup rakyat. Bahwasannya tadi barusan saya mendapatkan info bahwa terkait Presiden Jokowi tidak ada di istana, beliau ada di kota Padang. Kurang ajar, brengsek. Maka dari itu sampai dengan di ujung jalan kita akan membubarkan diri. Maka dari itu saya sebagai korlap di Bogor ini untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada rakyat Indonesia. Pada hari ini kita tetap akan terus berjuang dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Hidup rakyat Indonesia. Jangan pantang menyerah. Kita berjuang terus. Oke, buat sahabat Tribun TV mungkin cukupin aja dulu karena ini nggak jadi ke istana ya guys. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, amin.